Seorang remaja di Batubara tewas di tangan ayah dan adik kandung. Umat Muslim di Samosir gelar sholat Idul Fitri berjamaah. Amankan perayaan Idul Fitri, 1.200 personel polisi Labuhan Batu disiagakan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa Inilah Semut hari ini malam selengkapnya. Seorang remaja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tewas meregang nyawa usai terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya sendiri. Dugaan sementara pertikaian dipicu lantaran korban tak terima dituding sering mengambil uang milik ayahnya hingga terjadi pertikaian. Malam Lebaran yang seyogianya menjadi suasana bahagia bersama bagi seluruh anggota keluarga, akhirnya berubah menjadi tragis. Yunus, seorang lelaki remaja berusia 20 tahun ini tewas terbujur kaku setelah terlibat perkelahian dengan ayah dan adik kandungnya di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Usai menghabisi nyawa putranya YS 50 tahun beserta putra bungsunya UC 16 tahun, langsung diamankan personil Satreskrim Polres Batubara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut saksi kejadian mengatakan, korban tewas tergeletak di lantai dengan kondisi leher dicekik oleh UC usai terlibat perkelahian di dalam rumah dengan ayah dan adik kandungnya. Warga yang datang langsung berupaya melerai pertikaian antara keluarga tersebut. Namun, Yunus tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat dengan tubuh membiru dan pucat. Si korban ini udah tergeletak lah, tengok di situ posisinya. Dengan masih terpiting lah gitu. Adiknya dengan bapaknya. Oh, dia dikeroyok? Iya. Berapa orang yang ngeroyok? 2. Kandung, Pak. Setahu saya kandung. Adik kandung dan ayah kandungnya. Yang saya lihat itulah posisi si korban ini terkapar di lantai kan, dengan dipiting sama adiknya. Dipiting kan, habis itu saya lihat, Pak, yang saya tahu kan, baru dibawa ke puskesmas dengan Bang Adi. Kalau pendapat saya udah nggak ada, karena menengoknya udah biru, kaki pun udah pucat. Pasca kejadian tragis tersebut, ibu korban pun terkulai lemas hingga jatuh pingsan di kediamannya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sejumlah masjid di Kota Medan, Sumatera Utara tetap melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat terhadap jamaah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Salah satu masjid yang menyelenggarakan sholat Id adalah Masjid Raya Al-Masun Medan di Jalan Sisingamangaraja. Meski pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk sholat Id di rumah saja, tetapi Masjid Kesultanan Delhi tersebut tetap melaksanakan sholat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sholat Id di Masjid Raya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Para jemaah yang hendak memasuki area masjid harus melalui proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pengurus masjid. Suhu tubuh setiap jemaah diukur dan harus melewati area penyemprotan disinfektan sebelum masuk ke area masjid. Jemaah juga diwajibkan mencuci tangan dan mengenakan masker. Di masa COVID ini pun kita masih dapat melaksanakannya, tentu dengan keprotokolan kesehatan bagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah membuat 4 protokol kesehatan, Pak, ya, cuci tangan dan... Sudah, insya Allah ya bisa kita lihat bersama-sama di depan maupun di sini. Ada semua itu protokol kesehatan untuk cuci tangan, terus apa namanya itu ya, yang sanitizer itu kan gitu, yang terus jarak-jarak pun itu sudah dibuat. Jadi ada dibuat jarak-jarak di antara jemaah itu sudah dibuat, insya Allah. Karena ramai sekali hari ini di dalam, di luar ini ke dalam semua, Pak, ya? Yang pasti sampai saya naik tadi kelihatannya protokol kesehatan semua masih berjalan, kan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai selesai sholat itu semua masih berjalan.
Meski digelar di tengah pandemi COVID-19, sholat Idul Fitri di masjid tersebut berjalan lancar. Hanya saja jumlah jemaah yang melakukan sholat Id tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya merasa memang sholat ini sunnah ya hukumnya, tapi dengan adanya COVID ini kita merasa sedih lah ya. Tapi insya Allah beberapa jamaah kita memang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Di harapan kita supaya COVID-19 ini berlalu dari negeri kita ini. Ada merasa takut nggak untuk sholat hari ini? Merasa takut sih, nggak cuma rasa ikhtiar kita aja lah. Supaya ini kita lebih ikut protokol yang ditetapkan pemerintah, supaya kita pakai masker, pakai cuci tangan, supaya ini terhindar dari COVID yang ada di negara kita ini sekarang ini. Sebelumnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing guna mencegah penyebaran COVID-19. MUI juga telah mengeluarkan fatwa dan pedoman mengenai pelaksanaan sholat Id di rumah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di saluran irigasi dekat kebun milik warga. Penemuan sosok mayat tanpa identitas di Desa Gunung Beringin, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara sempat menggegerkan warga desa setempat. Mayat tersebut ditemukan oleh salah seorang warga Desa Gunung Baringin yang hendak mengguris di saluran irigasi dekat kebunnya. Saat ditemukan, mayat tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Atas kejadian tersebut, Kepala Desa Gunung Baringin langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian dari Polsek Padang Bolak tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi mayat tersebut. Kepala Desa Gunung Baringin mengatakan, penemuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga desa yang hendak mengguris di kebunnya. Dan selanjutnya warga yang menemukan mayat tersebut langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk menanganinya. Ya, tadi kira-kira pukul jam 15 lewat 15 warga menelpon saya. Kebetulan saat itu saya berada di Pasar Gunung Tua dan kemudian saya tanyakan kepada warga sejak kapan ditemukan mayatnya. Tadi kebetulan sedang ada warga yang mengguris di tengah perkebunan tersebut. Tiba-tiba dia ada merasa bau aroma yang tidak sedap. Kemudian karena adanya aroma yang tidak sedap ini, dia berupaya untuk mencari asal mula dari mana datangnya aroma yang tidak menyenap sedap ini, sehingga dia tinjau ke air rawa ini. Maka dia melihat sudah ada tertelungkup mayat yang tak dikenal identitasnya. Selanjutnya untuk kepentingan proses identifikasi, mayat tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, salah satu daerah zona hijau, membuat umat muslim tetap melakukan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Namun sholat Idul Fitri kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena semua jamaah menggunakan masker dan harus melewati bilik disinfektan. Di Masjid Al-Hasanah, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pelaksanaan sholat Idul Fitri terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Warga yang melaksanakan sholat Idul Fitri diharuskan menggunakan masker. Bagi jamaah yang datang tidak memakai masker, petugas masjid telah menyediakan masker dan membagikannya. Sebelum masuk ke masjid, warga juga diharuskan melewati bilik disinfektan. Jamaah mulai dari orang tua hingga anak-anak melakukan sholat Id bersama di Masjid Al-Hasanah yang ada di Pangururan. Petugas TNI Polri melakukan penjagaan di lokasi masjid tempat sholat Idul Fitri digelar.
Erik selaku jamaah Masjid Al-Hasanah Pangururan mengatakan, umat muslim yang mengikuti sholat Idul Fitri di Pangururan tahun ini sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ada rasa khawatir, sholat Idul Fitri bersama jamaah lain tetap dilakukannya, dikarenakan mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Biasanya kalau tidak ada pandemi kami lebih rame dari ini pun sudah berkurang, dan juga kalau pandemi lebih banyak juga yang lebih mudik. Jadi ini kami di sini sekarang karena perantau yang lebih dominan, jadi ya tidak bisa merasakan lebaran seperti biasanya. Gitu aja Bang. Ada rasa khawatir nggak tadi saat melaksanakan sholat Id di masa pandemi ini? Ya ada sih Bang, karena lihat muka-muka yang jarang tengok kan, jadi dari luar atau emang dari Samosir, karena kan tidak semua kami kenal yang dalam Bang, mungkin ada dari Palipi atau dari Nainggolan, karena kami tidak tahu juga track recordnya dari mana aja kan sebelumnya. Ya waspada sih tetap, makanya pakai masker atau disinfektan sebelum masuk masjid. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya akibat dampak COVID-19, puluhan warga mendatangi kantor desa Seapung, Kabupaten Asahan. Sebagai pelampiasan, warga menyegel kantor desa. Puluhan warga yang didominasi ibu rumah tangga ini berbondong-bondong mendatangi kantor Balai Desa Seapung, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan para ibu rumah tangga ini sebagai aksi protes mereka terhadap kepala desa yang tidak adil terhadap pembagian dana bantuan sosial yang dikeluarkan Kemensos senilai Rp600.000. Sebagai bentuk kekesalan mereka karena kepala desa tidak dapat bertemu untuk mengklarifikasi sumber data, warga menyegel paksa kantor desa dan memberhentikan aktivitas kerja. Seorang warga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sementara dirinya merupakan warga yang kesulitan secara ekonomi. Sakit sekali ya Bu aku nek. Tak ada bantuan jago nek. Kita harap Pak Kades lebih perhatian nek. Tak ada perhatian langsung aku nek. Jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah daerah dan desa, warga akan kembali mendatangi kantor desa. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, ratusan ibu rumah tangga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di kantor desa. Aksi yang dilakukan ibu rumah tangga ini untuk mempertanyakan bantuan sosial tunai dari dana desa yang hanya dibagikan kepada 11 kepala keluarga. Ratusan ibu rumah tangga di Kabupaten Langkat melakukan aksi unjuk rasa di kantor desa Payarenggas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para ibu rumah tangga mengamuk dan mempertanyakan tentang bantuan sosial tunai dari desa yang tidak didistribusikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Warga menuntut agar kepala desa memberikan hak mereka sebagai masyarakat karena ada dugaan penyimpangan yang dilakukan kepala desa Payarenggas terhadap warga. Dari data yang ada, pegawai kantor desa hanya memberikan bantuan kepada 11 kepala keluarga yang bersumber dari dana desa. 11 kepala keluarga mendapatkan uang sebesar Rp600.000 per bulannya yang akan diterima warga selama 3 bulan. Di hadapan warga, Kepala Desa Payarenggas tidak dapat menjelaskan tentang alokasi dana desa yang digunakannya. Ada yang disalurkan. Memang berapa persennya itu pun saya kurang ngerti, belum tahu Pak. Berapa persennya itu saya nggak tahu Bu, kan gitu. Apa gunanya kades nggak tahu? Betul. Maka dengar ibu-ibu kita dengar penjelasan. Saya kan itu udah bermusyawarah. Maka saya kepada dusun-dusunnya saya anjurkan mana yang dapat, mana yang enggak, kan itu keputusan dari para dusun, Bu. Salah seorang warga menuturkan, anggaran dana desa di wilayah mereka kurang lebih sebesar Rp800 juta. Ini untuk apa? Soal BLT dana desa, karena
kami kemarin udah ada perjanjian sama pihak Pemdes Desa Payarengas, tapi mereka melanggar perjanjian itu. Apa perjanjian itu, Kak? Perjanjiannya bahwa Desa Payarengas hanya memberikan BLT 11 KK, BLT dana desa 11 KK, dengan perjanjian bahwa akan ditambahi dengan penerima yang tidak dapat penerima bansos, tapi bansosnya belum provinsi ya? Bansos provinsi, tapi mereka secara diam-diam sudah memberikan kepada 11 KK itu. Oh, jadi ini udah aksi yang kedua lah ya, Kak? Iya, aksi kedua kita ini. Jadi tuntutannya apa tuh, Kak? Tuntutannya mempertanyakan dana desa BLT dana desa itu kenapa 11 KK dan apa kriterianya, apa dasarnya mereka mengambil 11 KK itu aja. Seharusnya berapa itu, Kak, yang berhak menerima? Kalau dari dana desa setelah kita hitung-hitung, dana desa Payarengas 25%-nya dapat 112 KK. Tapi hanya 11 KK saja. Untuk di Payarengas ini tahun ini berapa, Kak, rupanya? Menurut informasi 817 juta sekian. Jadi 25%-nya sekitar 200-an juta. Menurut peraturan Menteri Desa, dari anggaran tersebut, pihak desa mengalokasikan 2,5% untuk diberikan kepada masyarakat, dengan total sekitar 200 juta rupiah untuk didistribusikan sebagai dana bantuan sosial tunai dari desa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Polres Labuhan Batu siagakan 1.200 personil untuk mengamankan jalannya perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah di 3 Kabupaten Labuhan Batu Raya, khususnya di masjid-masjid dan lokasi berkumpulnya masyarakat. Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 2020, sebanyak 1.200 personil kepolisian dari Polres Labuhan Batu disiagakan di masjid-masjid dan pusat keramaian warga yang tersebar di 3 kabupaten yakni Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Agus Darojat menjelaskan, keseluruhan personil ini akan disebar untuk mengantisipasi tindak pidana kejahatan maupun ancaman terorisme di wilayah hukumnya saat perayaan Idul Fitri. Pihaknya juga akan bersiaga di titik-titik perbatasan wilayah kabupaten, terkhusus di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang merupakan perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Riau, untuk menghalau warga yang nekat mudik pada Lebaran tahun ini. Pada sore hari ini, hari Sabtu, menjelang malam Idul Fitri, kita melaksanakan apel cek personil kepada Polres Labuhan Batu. Ini untuk memastikan kesiapan personil di dalam mengamankan perayaan Idul Fitri, malam takbiran. Kemudian kita antisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi, baik itu balap liar, kemudian kemacetan lalu lintas, kemudian terorisme dan sebagainya. Kita antisipasi itu semuanya, kemudian berlanjut pengamanan Idul Fitri, sholat Idul Fitri besok dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita laksanakan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid. Kemudian masyarakat ketika masuk di halaman masjid kita arahkan untuk cuci tangan. Kemudian kita thermal scanner untuk cek suhu tubuh. Kemudian masyarakat yang belum mendapatkan masker, kita bagi masker kepada masyarakat untuk memastikan kita dan masyarakat sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Melibatkan berapa personil, Pak? Kita semua personil di Polres Labuhan Batu sekitar 1.200 kita sebar termasuk di jajaran polsek-polsek se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih mewabah, Kapolres Labuhan Batu mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Sebagai pencegahan virus ini, selain menyediakan tempat cuci tangan di masjid-masjid, juga dilakukan penyemprotan disinfektan dan mengecek suhu tubuh jamaah yang akan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV.
Kepolisian daerah Sumatera Utara masih mendalami dan mengumpulkan data terkait kasus dugaan penyelewengan dana bansos terdampak COVID-19 di 5 daerah kabupaten kota. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak puas dalam pembagian dana bansos. Kekhawatiran masyarakat dalam dugaan penyelewengan dana bansos mengakibatkan terjadinya penumpukan orang di sejumlah kantor pos yang ada di Sumatera Utara saat pembagian dana bantuan sosial. Tidak hanya pembagian, tumpukan antrian warga yang tidak mengindahkan social distancing ini juga sudah terlihat pada saat pendataan masyarakat penerima bantuan di kantor dinas sosial. Terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai, Polda Sumut masih mendalami dugaan tersebut. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani mengatakan, pihaknya dari tim Subdit Tipikordit Reskrimsus Polda Sumut sedang bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dari beberapa orang saksi, di mana ada dugaan penyelewengan bansos dan BLT di 5 daerah kabupaten kota wilayah Sumatera Utara, yakni Kota Medan, Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Samosir, dan Deli Serdang. Sampai saat ini kami sedang mendalami dan mengumpulkan data keterangan untuk pelaksanaan bantuan sosial. Nanti kalau ada perkembangan rekan-rekan kita akan sampaikan dengan media. Tapi itu benar Pak, ada 5 daerah yang diduga penyelewengan? Ya, sampai saat ini begitu. Kita tahu dari media juga karena banyaknya warga yang tidak puas dengan pembagian bantuan sosial. Kapolda Sumut juga menyebutkan kasus ini diselidiki berdasarkan laporan masyarakat yang kecewa saat pembagian bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.